Selamat pagi buat anak-anak kami semua, terkhusus anak-anak kami yang berada di kelas 11 IPA. Apa kabarnya anak-anak kami? Oke, Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu semangat. Oke, anak-anak, kali ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan yang keempat. Topik pembahasan kita pada hari ini, pada pertemuan keempat ini adalah mengenai kebijakan ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh VOC selama berada di Indonesia. Oke, anak-anak kami semua, sebelum kita melanjut materi kita pada hari ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai awal terbentuknya VOC. VOC ini siapa sebenarnya? Oke, VOC ini adalah para pedagang-pedagang Belanda. Kenapa para pedagang Belanda bisa tiba ke Indonesia? Minggu lalu kan kita sudah membahas bahwa latar belakang kedatangan para pedagang Belanda ke Indonesia itu karena ditutupnya perdagangan Lisabon oleh Spanyol terhadap para pedagang-pedagang Belanda. Karena ditutupnya Lisabon tersebut mengakibatkan para pedagang-pedagang Belanda mencari di mana sih pusat rempah-rempah. Akhirnya mereka melakukan pelayaran, penjelajahan hingga tibalah mereka di Nusantara. Ketika mereka sudah tiba di Nusantara, disitulah muncul keinginan mereka memonopoli perdagangan di Indonesia. Ketika keinginan mereka muncul untuk memonopoli perdagangan di Indonesia, pada akhirnya mereka membentuk yang namanya VOC. Oke, nah kita sudah membahas itu terbentuknya VOC. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kebijakan-kebijakan yang dilakukan VOC selama berada di Nusantara. Sebelum masuk kebijakan, kalian harus tahu apa sebenarnya tujuan dari VOC itu terbentuk. Tujuan dari VOC itu terbentuk kalian sudah bisa lihat buku paket kalian halaman 26 serta modul kalian bahwa salah satu tujuan terbentuknya VOC itu adalah pertama, menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Dan tujuan kedua dari terbentuknya VOC itu adalah supaya para pedagang Belanda bisa memonopoli seluruh perdagangan di Nusantara. Oke, untuk bisa memenuhi tujuan itu, supaya tujuan dari VOC itu tercapai, maka VOC akhirnya mendapatkan hak oktroi. Apa itu hak oktroi? Nah, nanti kita bisa lihat. Dan ketika hak oktroi ini terbentuk, akhirnya VOC membuat yang namanya tindakan-tindakan serta kebijakan-kebijakan. Oke, anak-anak kami, kalian bisa saksikan video berikut untuk lebih memantapkan materi kita pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan dan kalian coba pahami materi kita melalui video yang sudah Ibu sampaikan berikut ini. Itu VOC. VOC adalah persekutuan para pedagang-pedagang Belanda yang bersifat partikelir. VOC atau yang dikenal Verenigde Oost-Indische Compagnie yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Belanda. VOC mempunyai tujuan yaitu pertama, menguasai pelabuhan penting, menguasai kerajaan di Indonesia, serta melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Selain itu, VOC juga mempunyai tujuan yang pertama, menghindari persaingan antar pedagang Belanda, serta menyaingi kongsi dagang Inggris di India. Halo guys, selamat datang di lesson berikutnya untuk kurs tentang masa kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Kali ini kita bakalan ngebahas satu topik, melanjutkan bahasan yang di topik kemarin tentang VOC. Tapi kali ini aku bakalan lebih fokus tentang kebijakan-kebijakan apa sih yang VOC buat, peraturan-peraturan apa yang mereka buat selama mereka ada di Indonesia. Oke, jadi setelah kalian tahu kemarin VOC itu apa, oke, jadi langsung aja kita bahas. Sebelum kita bahas kebijakan-kebijakan apa sih yang dibuat sama VOC selama mereka di Indonesia, kita harus bahas dulu satu topik penting tentang hak oktroi dari VOC.
karena segala kebijakan yang dibuat oleh VOC itu berdasarkan kepada hak oktroy ini gitu. Apa sih hak oktroy itu? Hak oktroy itu adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda terhadap VOC untuk menjalankan kekuasaannya di Indonesia. Jadi, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa, VOC ini diberikanlah hak-hak khusus, hak-hak istimewa untuk menjalankan tugasnya gitu. Nah, itu dinamakan hak oktroy. Dan beberapa hak oktroy dari VOC ini antara lain yang pertama hak monopoli atau hak untuk memonopoli perdagangan. Yang kedua itu hak untuk membuat atau mencetak uang. Hak untuk membuat uang ini termasuk juga hak untuk mencetak dan mengedarkan uang. Yang ketiga itu hak untuk mendirikan benteng. Yang keempat itu hak untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan di Indonesia. Yang kelima itu hak untuk membentuk tentara. Oke. Dengan kekuasaan-kekuasaan yang istimewa tersebut, di tahun 1605 pun akhirnya VOC berhasil merampas benteng Portugis di Ambon. Di tahun 1609 VOC berhasil mendirikan loji atau pangkalan dagang di Banten. Dan setahun kemudian untuk pertama kalinya VOC ini mengangkat seorang gubernur jenderal yaitu Peter Booth. Oke. Nah, jadi apa sih pengaruh dari hak oktroy VOC terhadap Indonesia? Untuk hak monopoli perdagangan, VOC ini berhasil menguasai pelabuhan penting di Indonesia dengan hak oktroy yang diberikan. Jadi VOC bisa menguasai pelabuhan penting di Indonesia. Selanjutnya untuk hak membangun benteng, akhirnya didirikanlah beberapa benteng-benteng yang dibuat karena adanya hak oktroy itu. Yang pertama ada benteng Kota Intan di Banten, ada juga benteng Victoria di Ambon, ada juga benteng Rotterdam di Makassar, benteng Orange di Ternate, dan benteng Nassau di Banda. Jadi ini merupakan hak atau pengaruh dari hak oktroy yang diberikan kepada VOC. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan tentang kebijakan-kebijakan yang dibuat VOC selama mereka menguasai Indonesia. Yang pertama itu ada Contingent 10. Contingent 10 itu kebijakan atau kebijakan yang dibuat untuk mewajibkan rakyat membayar pajak hasil bumi. Gitu. Jadi rakyat itu dibebankan pajak hasil bumi ketika masa kekuasaan VOC. Yang kedua ada Verpflichting Leverantie atau disebut juga Preënger-stelsel. Kalau ini merupakan penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan VOC. Jadi ini tuh dimulai sejak tahun 1723 dan korbannya itu masyarakat Priangan itu sendiri. Jadi mereka itu dikenai aturan wajib menanam kopi dan menyerahkan hasilnya ke company tanpa diberi upah sepeser pun. Kebijakan ketiga yang dibuat oleh VOC selama menguasai Indonesia itu adalah pelayaran hongi. Pelayaran hongi itu pelayaran dengan menggunakan kapal kora-kora yang dipersenjatai. Gunanya ini untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, jadi tindakan VOC kala itu dengan merampas kapal penduduk yang menjual langsung rempah-rempah pada pedagang selain VOC. Kayak menjual ke Inggris atau ke Prancis. Nah, mereka itu dirampas kapalnya gitu. Selanjutnya ada juga monopoli perdagangan dengan cara kekerasan, ya as you know, untuk orang yang menjual rempah-rempah kepada selain VOC pun ada hukumannya gitu, ada punishmentnya, apalagi ketika mereka nggak nurut sama pemerintahan pasti diberlakukan kekerasan gitu. Yang kelima, VOC ini cukup menduduki tempat-tempat yang strategis untuk memonopoli. Dan yang keenam, mereka merebut pasaran produksi pertanian dengan memaksakan monopoli.
Yang ketujuh, hak oktroy yang membuat VOC lebih leluasa untuk memonopoli dan mengeksploitasi sumber daya alam atau SDM-nya. Dan yang selanjutnya, peraturan mengenai ketentuan wilayah dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam. Jadi ada rules tersendirinya apa yang harus dilakukan oleh rakyat itu gitu. Rakyat itu harus menanam apa, harus ngasih berapa, itu udah ada aturan-aturannya. Next, mereka juga membangun markas VOC di Batavia yang sebelumnya berada di Ambon dan Banten. Lalu ada juga politik di Divide et Impera. Nah, apa sih politik Divide et Impera itu? Jadi ini tuh VOC melakukan campur tangan dengan urusan kerajaan di Nusantara. Dan mereka berhak karena di hak oktroy udah dijelasin kalau mereka bisa buat perjanjian dengan raja-raja di Nusantara. Jadi di politik Divide et Impera ini VOC melakukan campur tangan urusan kerajaan di Nusantara, terutamanya yang menyangkut usaha pengumpulan hasil bumi dan pelaksanaan monopoli rempah-rempah. Jadi ketika terjadi masalah dalam sebuah kerajaan, VOC ini ikut campur dengan membantu salah satu pihak untuk mengalahkan lawannya. Nah, tapi di balik itu mereka punya strategi sendiri itu. Jadi salah satu pihak itu mereka memihak ke salah satu pihak, kemudian ada beragam syarat yang harus dipenuhi oleh kerajaan yang bersifat menguntungkan VOC ini. Dan contoh politik ini tuh waktu VOC membantu Sultan Haji mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa untuk menguasai Banten. Jadi VOC akhirnya bisa menguasai Banten. Terus selain itu juga ketika VOC berhasil memecah belah kerajaan Mataram jadi 3, Kasunanan, Kesultanan, dan Mangkunegaran. Selain itu juga terjadi waktu VOC membantu Arupalaka melawan Sultan Hasanuddin, yang pada akhirnya terbentuklah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Bongaya yang mengakibatkan Makassar itu jatuh ke tangan VOC. Jadi mereka itu memanfaatkan kesempatan dan kesempitan. Mereka mencari orang-orang yang lagi bersiteru, kemudian memihak di salah satu pihak yang akhirnya justru malah menguntungkan VOC nantinya gitu. Dan apa sih pengaruh dari kebijakan VOC ini terhadap rakyat Indonesia kala itu? Yang pertama, kekuasaan raja-raja itu jadi berkurang karena adanya campur tangan dari VOC. Kemudian wilayah kerajaan juga jadi terpecah-pecah. Terus juga hak oktroy dari VOC ini bikin masyarakat Indonesia jadi menderita gitu. Dan next, rakyat Indonesia mulai mengenal uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern. Jadi ini salah satu efek atau dampak positif dari adanya kebijakan-kebijakan VOC ini. Terus juga pelayaran Hongi ini tuh dapat dikatakan sebagai suatu perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Jadi ini adalah beberapa efek, pengaruh, dampak dari kebijakan yang dibuat VOC terhadap rakyat Indonesia. Ada positifnya, but also ada juga banyak negatifnya gitu. Dan segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang VOC, kebijakan-kebijakan VOC di Indonesia, hak oktroy dari VOC, dan pengaruh dari kebijakan yang ditetapkan VOC di Indonesia. Next, di lesson berikutnya aku bakalan bahas tentang gimana mundurnya VOC dari mulai faktornya dan sampai akhirnya mereka benar-benar out dari Indonesia ini gitu. So, pastiin buat tetap subscribe, keep in touch sama video-video dari aku. See you on my next videos and bye. Halo guys, welcome back di course tentang masa kolonialisme barat di Indonesia ini. Masih barengan aku, Rena Indria, dan kali ini di lesson ini aku bakalan ngejelasin satu topik tentang VOC seperti yang udah kita bahas di 2 materi sebelumnya. Kita udah jelasin tentang apa itu VOC, kebijakan-kebijakannya, terus juga
dampak dari VOC ini terhadap rakyat Indonesia. Dan sekarang giliran aku untuk bahas kemunduran VOC. Jadi setelah berkuasa hampir 200 tahun di Indonesia, di Nusantara, menguasai perdagangan, bahkan sampai semua aspek sosial, ekonomi, budaya dikuasain sama VOC. Akhirnya VOC ini bubar juga. Jadi di tahun 31 Desember 1799 VOC ini dibubarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda karena beberapa faktor. Jadi hutang VOC waktu VOC meninggalkan Indonesia itu sekitar 136,7 juta gulden, dan kekayaan yang ditinggalkan di Nusantara ini berupa kantor, gudang, benteng, kapal, dan daerah kekuasaannya. Dan akhirnya semua aset itu diambil alih oleh pemerintah Belanda. Jadi bubarnya itu di tanggal 31 Desember 1799 setelah berkuasa di Indonesia hampir 200 tahun. Oke. Nah, akhirnya setelah VOC ini dibubarkan, setelah VOC ini mundur, tanggung jawab dari kongsi dagang di Indonesia itu akhirnya diambil oleh Hindia Belanda. Dan pengambilan kekuasaan ini tujuannya tetap sih supaya wilayah Indonesia itu masih dalam kekuasaan Belanda. Jadi pemerintahan Belanda itu tapi nggak bertahan lama juga, cuman sampai tahun 1806. Ketika itu Belanda yang menggantikan VOC harus menanggung hutang-hutang VOC. Dan akhirnya di akhir abad sekitar abad ke-18 di Eropa itu ada peperangan melawan Prancis, Belanda melawan Prancis. Dan akhirnya di tahun 1806 Prancis itu menang di peperangan itu, perang melawan Inggris. Akhirnya Prancis menguasai pemerintahan Belanda yang ada di Eropa dan berimbas juga kepada pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya pemerintahan Hindia Belanda diambil alih oleh Prancis di tahun 1808 gitu. Jadi karena Prancis yang menang, jadi semua pemerintahan Belanda, otomatis jajahannya Belanda pun diambil alih oleh Prancis gitu. Itu sekilas dulu. Sekarang aku yang mau lebih fokus ke faktor-faktor apa sih yang bisa bikin VOC ini mundur dari Indonesia. Oke. Jadi ini ada beberapa faktor yang menyebabkan VOC ini akhirnya bisa mundur dan bisa berakhir kekuasaannya di Indonesia. Yang pertama, karena ada banyak banget korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Jadi ini salah satu alasan, dan bisa jadi alasan yang paling kuat gitu, karena disebutkan juga di beberapa sumber kalau emang korupsi ini yang jadi faktor utama dari kemunduran VOC. Kenapa mereka korupsi? Karena mereka digaji dengan sangat rendah gitu. Jadi mereka terpaksa melakukan korupsi. Yang kedua, anggaran pegawai yang terlalu besar akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. Jadi seperti yang aku bilang di lesson-lesson sebelumnya, VOC ini kan daerah kekuasaannya makin lebar sampai membentuk seperti sebuah negara gitu. Dan pastinya anggaran yang dikeluarkan juga makin besar. Nah, jadi semakin luas wilayahnya semakin besar, tapi pemasukannya nggak ada. Makanya menyebabkan VOC ini bubar. Yang ketiga, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar. Nah, jadi udah tahu kan kalau sebelum VOC bubar ini banyak banget yang protes, tokoh-tokoh nasional, raja-raja di Nusantara yang ngajak perang juga gitu ke VOC gara-gara kesewenang-wenangannya kekuasaan mereka. Dan untuk melawan mereka pun VOC ini butuh banyak biaya gitu, butuh banyak dana, dan dananya tuh nggak kecil juga gitu. Makanya itu jadi alasan, karena udah banyak perlawanan, mereka juga harus ngelawannya pakai perang, tapi perang biayanya mahal. Ya itu jadi salah satu alasan kenapa bisa VOC ini mundur dan bangkrut gitu.
Terus juga ada persaingan dengan kongsi dagang lain seperti kongsi dagang Portugis dan kongsi dagang Inggris yang EIC itu. Jadi ada persaingan juga gitu. Nah, selanjutnya ini seperti di poin ketiga, pengeluaran VOC ini makin besar karena membiayai perang, berebut monopoli perdagangan, memperluas jajahan maupun melawan perlawanan rakyat dari berbagai daerah. Jadi selain cuma melawan rakyat, perang untuk melawan rakyatnya sendiri, perang, perebutan monopoli perdagangan, memperluas jajahan, itu tuh cukup membangkrutkan mereka juga gitu, karena anggarannya yang gak kecil, anggarannya yang gak sedikit gitu. Yang keenam, VOC terlilit banyak utang. Contoh penyebabnya itu waktu diberlakukannya dividen kepada pemegang saham. Jadi saat VOC merugi, dividen ini tetap diberikan supaya mereka nggak menarik modalnya. Jadi walaupun mereka udah rugi, VOC udah rugi, tapi mereka tetap ngasih bunga gitu, ngasih uang ke para pemegang saham ini gitu, supaya mereka nggak narik modalnya. Tapi lama kelamaan juga VOC ini kekurangan pemasukan dong, sampai akhirnya banyak utang gitu, utangnya semakin banyak karena walaupun di kondisi rugi mereka tetap ngasih bagi hasil keuntungan gitu. Akhirnya makin rugi dan makin rugilah VOC ini. Yang selanjutnya karena adanya pendudukan Prancis terhadap Belanda di tahun 1795. Jadi secara nggak langsung, jadi revolusi Prancis ini juga mengubah tatanan politik dari Belanda ini gitu. Makanya itu jadi salah satu faktor kenapa VOC ini bisa mundur dan bangkrut gitu. Nah, jadi ini beberapa poin-poin atau beberapa faktor yang menyebabkan mundurnya VOC di Indonesia. Banyak korupsi, mulai dari korupsi, terus anggaran yang terlalu besar, sampai mereka terlilit utang, dan bahkan sampai pendudukan dari Prancis terhadap Belanda gitu. Oke, itu dia faktor-faktor dan kenapa VOC bisa bubar. Oke, anak-anak kami semua, demikianlah pemaparan materi kita pada pertemuan keempat ini mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan VOC selama berada di Nusantara. Besar harapan Ibu, materi yang telah Ibu sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian ingat, sehingga apa? Sehingga nanti ketika ujian di minggu depan, kita melakukan kuis yang pertama minggu depan, kalian bisa mengerjakan kuis itu dengan baik dan benar. Untuk lebih memantapkan kalian supaya Ibu mengetahui bagaimana sih tingkat pemahaman kalian mengenai materi ini, selanjutnya anak-anak Ibu coba kerjakan evaluasi yang ada di modul pertemuan 4, ada 2 soal. Kalian bisa mengerjakan soal tersebut di buku latihan sejarah Indonesia. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Setelah itu, kalian foto lalu kirimkan ke penugasan sejarah Indonesia kelas kalian. Ingat, dikirim ke penugasan sejarah Indonesia. Akhir kata, Ibu sampaikan selalu tetap semangat, lalu tetap jaga kesehatan nih anak-anak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Jangan lupa, minggu depan kita kuis, oke? See you, bye-bye.